Halo, selamat malam saudara. Hari ini saya mau bahas kenapa sih kok Tuhan izinin kita terpisah dari orang-orang mungkin yang kita sayang, atau mungkin koneksi-koneksi ilahimu, atau rekan-rekan pelayananmu. Saya akan bahas 5 poin malam hari ini. Percaya saudara bahwa gak pernah ada satupun kejadian di luar kontrol ataupun agenda kehendak Tuhan. Tuhan tuh berdaulat penuh atas hidup kita. Oleh karena itu, ayo kita tetap percaya bahwa gak ada rancangan Tuhan yang jahat, semuanya baik. Saya akan bahas paling pertama adalah ketika saudara kehilangan orang-orang yang saudara cintai. Yang pertama, Tuhan katakan alasannya adalah karena Tuhan sedang membawa engkau dalam musim yang baru. Poin pertama saya mau ingatkan kisah bahwa ketika Musa meninggal, waktu itu Yosua Tuhan suruh langsung menyeberang sungai Yordan. Dan Tuhan memberikan otoritas kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Mungkin kejadiannya gak enak. Dia kehilangan yang dicintai, dia kehilangan untuk selama-lamanya, dia berduka cita. Tapi ternyata di balik itu ada tujuan yang lebih luar biasa. Karena Yosua sedang masuk musim yang baru. Dan yang kedua, kenapa Tuhan memisahkan kita dari orang-orang yang mungkin dulu dekat, sekarang jadi enggak? Yang kedua apa? Karena Tuhan sedang membersihkan, memurnikan kita. Kisahnya di apa? Ketika di Yohanes dibilang, pokok anggur itu akan berbuah lebat. Tapi di tangkai-tangkainya itu yang gak berbuah, yang duri-duri, yang rusak-rusak akan Tuhan bersihin. Supaya apa? Supaya pohon anggur itu semakin banyak berbuah. Mungkin pembersihan Tuhan tuh rasanya gak enak, perih, namanya juga dibersihkan. Tapi kalau yang kedua, Tuhan lagi membersihkan kita, ayo relakan diri kita. Mungkin tanpa saudara sadari, orang-orang itu toksik. Orang-orang itu bikin saudara gak berbuah. Orang-orang itu mungkin gak akan buat saudara masuk dalam destiny. Jadi Tuhan pisahkan, Tuhan bersihkan dalam hidup kita. Yang ketiga, karena Tuhan sedang memperjelas visi kita. Saudara tahu kisah Abraham dan Lot? Abraham dan Lot itu bersaudara, saudara. Di mana ada Abraham, di situ ada Lot. Tapi di satu waktu, Abraham dan Lot harus berpisah. Dan akhirnya kejadian itu terjadi. Lalu setelah itu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham lihatlah di utara, selatan, timur, barat. Aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Lalu Tuhan memberikan lagi janji-janji yang luar biasa kepada Abraham. Saudara, seringkali perpisahan dalam hidup kita justru akan membuat visimu semakin jelas. Janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Abraham dan Lot harus terpisah dulu. Baru Abraham semakin kuat dia mengenapi janji Tuhan, mengenapi destiny yang Tuhan berikan. Selanjutnya saudara, yang keempat. Kisah bagaimana Musa pamit dengan Yitro. Ya, saudara tahu Musa itu dulu lahirnya waktu itu dari orang Ibrani, tapi dia dirawat oleh putri Mesir, putri Firaun. Akhirnya dia tinggal di sana, dia jadi Prince of Egypt, menjadi pangeran Mesir. Tapi dia pernah buat kesalahan, dia bunuh orang Mesir dan dia kabur selama 40 tahun. Dengan Yitro, dia ketemu Yitro, dia mengembalakan kambing domba Yitro. Tapi dari satu sisi Tuhan punya agenda buat Musa, dia harus kembali ke Mesir. Dan akhirnya Musa pamit sama Yitro, dan Yitro memblessing dia. Dan dia bilang apa? Pergilah dengan selamat. Terkadang perpisahan gak enak, dia udah 40 tahun loh sama Yitro, tapi dia harus keluar dari zona nyaman. Karena apa? Karena ada destiny yang lebih besar. Jadi yang keempat, kenapa kita harus terpisah? Kita harus keluar dari zona nyaman, karena ada agenda yang jauh lebih besar, yang saudara harus percaya, yang saudara harus terima, saudara. Tapi saudara tetap harus berpisah dengan baik-baik, minta blessing. Karena gak semua perpisahan itu buruk, gak semua perpisahan itu mendatangkan luka, tapi mendatangkan janji Tuhan yang lebih dahsyat lagi, luar biasa. Yang kelima, kalau kita sedang dipisahkan, artinya Tuhan lagi mau memberikan yang terbaik bagi kita. Ada istilah lepaskan yang baik dan kita terima yang terbaik. Dalam kasus ini saudara, kalau ingat perkataan Tuhan Yesus bilang gini, akan lebih baik kalau aku pergi, karena aku akan mengirimkan seorang penolong, seorang penghibur bagimu, yaitu siapa? Roh Kudus. Murid-murid pasti gak akan terima kenyataan. Kenapa Tuhan Yesus harus pergi naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus harus mati disalib, dibangkitkan dan naik ke surga? Tapi secara logika manusia kita gak pernah bisa menyelami rencana Tuhan. Percaya deh, Tuhan Yesus jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Dan Tuhan bilang apa? Lebih baik aku pergi, karena aku menyiapkan tempat bagimu di sorga. Dan aku kirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi saudara, kalau hari ini ada orang-orang mungkin yang kayaknya udah baik nih, kenapa harus dipisahin? Percaya, Tuhan pasti gantikan dengan yang jauh lebih terbaik. Mungkin itu koneksi ilahi kita, teman kita, rekan kita, atau siapapun itu. Yang kita harus lakukan adalah tetap fokus sama Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan juga akan kirimkan divine connection. Orang-orang yang selalu ada buat kita, yang sama-sama menuntaskan destiny kita dengan kuat. Orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk bersama-sama kita mengenapi janji, warisan-warisan rohani yang Tuhan berikan buat kita. Tetap semangat saudara, dan Immanuel.